Mungkin karena waktu sudah menunjukkan jam 12 lebih 10, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Euro Tutor by Request, mata kuliah Elektronika Daya. Saya di sini Muhammad Kafir Mansyah sebagai moderator. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke sesi pembahasan materi dan soal-soal ETS yang akan serahkan kepada Mas Torik selaku tutor. Waktu dan Zoom-nya dipersilahkan. Halo, makasih ya Tegar. Eh, Sini aku langsung mulai aja ya. Bentar aku coba sharing dulu. 3,5 tahun. Orang masih dia pas 2000 Iya. Tidak kedengaran, Mas. Tidak masuk suaranya. Tes, 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 tes. Si ini mana user user? Ini coba Oh, keyboard. Masih keyboard. Lihat nanti. Oh, oh. Masih nggak kedengeran ya ini ya? Sudah terdengar, Mas. Ini kalau udah habis motor lagunya terus pengen ditanya lagi, beli loh. Kalau bagus, tuh daftar dulu. Emang mau dipakai berapa tahun? Aku sampai 2008, 2008. Aku sampai jadi itu S3. S3 ngisi lama. Kita komen prof. Gila, ada abang kan? Gila. Komen prof.
Loh, kok orangnya panitia belas pengurus sih? Bapak nusuk kok ini. Ya, ini dulu itu loh. Karena jalan mau apa yang apa kan? CMD masih publik. Oke, mungkin aku pakai dua device aja ya. Mungkin kedengeran nggak sih? Untuk screen-nya kelihatan nggak? Belum terlihat Mas, masih hitam. Ujar mana lagi ujar? Oke, kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Kelihatan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, aduh aku nggak bingung nih kenapa nih. Sama Mas James. Pakai itu, pakai korektor yang di kelas itu loh, yang biasanya pakai itu. Aku bukan nih. Bentar ya, aku ini nggak mau nih. Mungkin aku pakai komputer aja ya. Aku nggak mau ininya. Nah, jadi aku ini punya beberapa soal ETS. Soalnya gampang kok, nggak susah. Gampang banget pokoknya. Misalnya, ini udah kelihatan kan aku share screen? Kelihatan nggak? Nah, oke. Mungkin aku langsung bahas ke soal nomor satu aja. Nah, kan di sini ada satu gambar. Terus kita disuruh cari arus I/O steady state-nya. Berarti dalam keadaan seimbang atau dia nggak ada gangguannya lah. Gitu ya. Jadi itu gampang banget. Ini kan DC kan ya. Kamu tuh nggak perlu merhatiin si induktornya. Jadi mana ya coret-coretnya? Ini ya. Aduh, sudah lagi. Ini. Nah, oke. Yang ini jadi ini karena DC. Kalau di DC itu induktor ini tuh dianggap short ya. Ini tuh dianggap gak ada. Jadi rangkaiannya cuma kayak gini. Ada DC, ya kan? Plus minus. Terus terus di sini tuh ada, nah langsung kayak gini gitu loh. Langsung ke R-nya, R-nya di sini ya. Nah itu anggap udah gini aja. Pakai rumus P sama dengan, aduh, P sama dengan I kali R.
Ya kan? Tahu nggak rumus itu? Susah banget ya. Aku bingung nih. Ntar dulu. Pokoknya nomor satu ini tinggal P samaran I kali R. Yang dimana P-nya itu 12, R-nya itu 5. Ya udah, I-nya langsung ketemu kan. Kayak gitu doang nomor satunya. Nah, itu. Bentar ya. Bentar ya. Aku coba pakai tab lagi. Nggak bisa aku pakai laptop. Hmm. Jar, gak bisa share screen, Jar. Dan letak penempatan layout pada Woi. Tes, tes, tes. Oke, kedengaran ya? Tahan dulu. Nah, ini harus bisa nih. Nih, aku kirim. Sorry, sorry. Pakai ini. Bentar ya. Aduh, hari ini aku belum host soalnya. Ya, yang Tor. Ini hostnya siapa ya? Tolong jadiin aku dong. Tegar, tolong jadiin yang Tor jadiin host dong.
yang akunku yang di main room. Aku belum bisa searching soalnya. Oke, kelihatan ya. Oke, lanjut dulu. Tadi yang nomor satu tinggal pakai V sama dengan I kali R. Kenapa? Karena induktor di DC itu ngesor, nggak dibaca. Karena yang diminta tuh IO steady state, gitu ya. Jadi dengan pakai V sama I kali R, maka I-nya sama dengan V per R. Maka dapatin berapa tuh? 12/5 berapa?
dapatnya 2,4 ya. Aduh, kayak itu nomor satu ya. Gampang banget kan. Terus lanjut ke nomor dua. Yang satu B. Nah, itu apa sih bedanya line computation sama force computation? Nah, itu sebenarnya sesuai namanya, force. Force itu kan dipaksa berarti. Jadi line computation itu kita pakai dioda. Nah, dioda itu salah satu contoh line computation karena dia kan bisa ngeblocking tegangan yang berlawanan kan. Jadi auto ngeblocking. Sedangkan force computation itu adalah contohnya MOSFET yang dimana perlu kita trigger dulu MOSFET-nya. Kalau on baru dia bakal ngeblok atau off dia bakal ngeblok. Jadi kita harus kontrol si MOSFET-nya atau bahan semikonduktornya harus kita kontrol. Sedangkan force itu seperti dioda tadi kita nggak perlu kontrolnya. Jadi langsung auto gitu ya. Itu biasanya kalau di rectifier dia langsung auto menyarahkan arus AC. Sedangkan kalau pakai MOSFET itu kita perlu kontrolnya dulu, harus kita paksa. Gitu ya. Terus lanjut ke nomor dua. Nomor dua itu eh, jadi ada beberapa rumus yang harus kalian hafalin. Nggak banyak kok dan juga nggak susah. Contoh rumusnya itu ini. Ini kan berarti konverter buck ya, karena buck itu kan berarti menurunkan tegangan DC yang awalnya 100 menjadi 48 yang nominalnya, tapi bisa 24 ke 72. Tapi kan masih di bawah 100 volt. Jadi dia di sini itu adalah konverter buck atau penurun tegangan DC. Yang dimana rumus yang perlu kalian hafalin itu ada tiga. Yang pertama itu adalah PO sama dengan P dikali PS. Nah, kan kita udah punya PO-nya nih 48 dan juga P sumbernya itu adalah 100 volt. Maka kan kita dapat D-nya ya kan. Di sini D-nya itu antara 24 dan 72. Misalnya kalau tuh 24 berarti kan 100 atau 24 dibagi 100 ya. Berarti 0,24 sampai 72. 72 itu berarti 72 dibagi 100. Berapa tuh? 0,72. Nah, ini dapat nih eh, daerah kerja duty cycle-nya, yaitu antara 0,24 hingga 0,72. Oke. Terus, untuk rumus yang kedua yang perlu kalian hafalin itu adalah ini. Delta IL peak peak sama dengan satu dikurang D dikali PO per LFS. Nah, ini kan harus hafalin ya. Tinggal pakai kok. Satu kurang D, D-nya udah dipakai aja antara 0,24 atau 0,72. Nanti kamu harus cari kedua-duanya. Nilai induktor yang terbesar itu yang kamu pakai. Gitu ya. Satu min D, PO-nya pakai 24 atau 27, 72. Nanti dicari nilai L-nya yang terbesar. Gitu ya. Ini kan delta IL peak to peak. Apa sih maksudnya? Ini ada loh di sini. Kecil dari 5%. Oke, berarti maksudnya itu arus outputnya itu berapa sih? Bisa kita cari kan? Dengan rumus P sama dengan P kali I. Pasti tahu semua ya rumus ini ya. Nanti cari arusnya sama dengan I P per P. Nah, nanti dapat arusnya. Nah, di sini arusnya itu misalnya dengan daya 5.000 watt, maka di tegangan 72 volt arusnya itu sebesar 69 ampere atau 70 ampere ya. I-nya sampai dengan 70 ampere. Nah, nanti ini dikali dua untuk mencari ripple-nya. Berarti kan 140 ampere. Kenapa dikali dua? Kan karena dia ripple ya. Ini ada tegangan.
atau arus DC. Ripple tuh ini 70, dia naik ke 140, turun ke 0. Jadi ini ripple-nya. Ini gini ya. Nah, ini adalah ripple arus maksimal. Nggak boleh lebih dari 0. Kenapa? Karena kan DC nggak ada tegangan minus ya. Jadi dia maksimal tuh di 0 gitu. Terus ini kan ketemu delta IL peak to peak-nya itu kan 140 ampere. Nah, diminta itu kecil dari atau sama 5%. Ya udah, aku anggap sama 5% ya. Ya udah, 5% dari ini itu berapa sih? Berarti kan 140 dikali 5% ya. Berapa tuh? 140 dikali 5% tuh berarti delta IL peak to peak-nya itu sama dengan 7 ampere. Ya udah, ripple-nya itu udah 7 ampere. Berarti 73,5 ke 6 berapa sih itu? 70 kurang berarti ke 63. Eh, gitu ya. Berarti dia nggak gini lagi. Kita tukar jadinya. Nah, misal tadi yang eh, dia 0, tapi sekarang enggak. Dia tuh berarti 70 plus minus 7. Ya udah berarti kan 77 atasnya atau bawahnya 63. Ini gini berarti kan. Nah, gitu. Oke, lanjut ya. Kita udah dapat delta IL peak to peak-nya. Terus kita tinggal mencari nilai induktansi konverternya. Ya udah, berarti nilai induktornya kan memakai rumus ini tadi. Rumus yang kita pakai itu adalah yang delta IL peak peak sama dengan 1 dikurang DO per LFS. Nah, tinggal kita luasin kan. L sama dengan 1 dikurang D PO di per delta IL peak peak dikali FS. FS-nya kan udah ada nih 1 kilo. Nah, nanti tinggal kita masukin angkanya. Tadi kan D-nya berapa? Aku lupa nih, berapa? Misalkan aku pakai D yang 0,24 deh. Ini kan 1 dikurang 0,24. PO-nya berarti 24 kan ya. Per. Tadi kan kita ketemu eh, arus ripple-nya itu berapa tuh? P sama dengan P kali I. I sama dengan P per P. Yang dimana 5.000 dibagi P-nya. Itu berarti kan 208 ya. Tapi kan dua kalinya adalah 408, 416. Terus 5%-nya adalah 20,8. Ya kan? Ini sama dengan 416 sama dengan 20,8. 20,8 itu adalah 5% dari 416 ampere. Kita masukin di sini. Berarti kan 20,8 dikali 1 kilo. Berarti kan 1.000. Nah, nanti dapatnya itu berapa ya? Coba dihitung. Atau mau hitung sendiri boleh.
Dapatnya itu sekitar 875 mikrohenry. Nah, ini adalah induktifnya untuk nilai ini. Oke. Terus, gambarkan rangkaiannya. Rangkaian bab udah pada tahu semua ya. Tinggal cari di internet banyak kok. Terus, nomor 2 udah selesai. Rumus ini sangat penting ya. Jadi tolong diingat. Untuk bab ya, tolong ini untuk bab converter. Kalau untuk bus beda lagi. Eh, Nah, aku lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu mirip sama nomor 2, tapi di sini adalah converter bus 30 ke 100, yaitu menaikkan tegangan DC kan ya. Dengan frekuensi switching atau 10 kilo, dan juga ripple tegangannya di bawah atau sama 10%, dan ripple arusnya di bawah atau sama 5%. Nah, rumus untuk converter bus ini sedikit berbeda ya sama yang di bab. Untuk mencari duty cycle-nya, itu ini untuk bus ya. PO sama dengan 1/1 - D dikali PS. Nah, ingat aja rumus ini nanti tinggal pakai kan. PO-nya sudah ada, PS-nya udah ada. Nanti dapat duty cycle. Oke. Terus, untuk yang rumus kedua, yaitu triple arus. Delta IL peak to peak sama dengan D dikali PS per L dikali Fs. Nah, ini juga perlu. Delta IL peak to peak-nya itu dapatnya dari P sama dengan P kali I. Nanti dapat arusnya X misalnya, ampere. Nah, nanti ripple-nya dikaliin 2. Itu nanti bakal sama dengan delta I peak to peak. Berarti 2 dikali X I yang dapat dari sini. Nanti, di sini kan dimintanya 5%. Ya udah, 5% dari 2X itu berapa? Berarti kan delta L peak to peak itu diminta 2X dikali 5%. Gitu ya. Nanti udah dapat, kita bisa dapat nilai induktornya. Karena ini sudah ada nilainya, ini sudah nilainya, sudah ada, dan ini juga sudah ada. Nanti dapat nilai induktornya. Satuannya Henry ya. Nah, udah terus lanjut ke mintanya triple tegangan. Nah, ini rumus yang penting yang ketiga. Kan udah rumus tadi ya. PO sama delta IL peak to peak. Rumus yang ketiga itu adalah delta PC. Kalau delta P peak peak sama dengan D dikali IO per C dikali Fs. Nah, ini rumus yang ketiga. Kan delta P peak to peak-nya itu diminta di bawah atau sama 10%. Berarti kan output kan ya, yang 100. Ya udah, 10% dari 100 itu berapa? Berarti berapa sih 10 dari 100? 10. 10 ya. Ya udah, berarti triple tegangan itu adalah 10 volt. Masukin ke sini, ini nilainya yang ini. Terus D-nya sudah ada, IO-nya juga sudah ada mendapatkan dari rumus ini tadi. Masukin Fs-nya udah ada, nanti dapat nilai C. Nanti dari 3 rumus ini kita mendapatkan parameter L, C, ini ya, yang kita dapetin. Oke, nanti aku bakal kasih PPT-nya kalau emang mau belajar lagi. Aku udah buat dengan sangat gampang kok untuk dipahami. Itu untuk soal nomor 3. Nah,
Aku ada satu soal lagi, yang ini yang emang agak rumit sih. Ini soalnya Pak Dedet soalnya. Bentar, Kak. Udah, oh, belum kelihatan ya. Sebentar. Nah, ini soal yang kedua. Sebenarnya ada dua soal ya. Nah, ini soalnya Pak Dedet. Jadi ini di sini emang agak tricky soalnya. Kita sudah dikasih tahu nilai induktor dan kapasitornya. Nih, nilai induktor udah diketahui, nilai kapasitornya udah diketahui. Malah kita disuruh cari triple-nya berapa dan juga menggambar tegang arusnya itu gimana sih gelombangnya. Dan kita disuruh cari R di sini berapa sih. Nah, nah di sini kita kan nggak dikasih cuma dikasih tahu parameter itu doang. Caranya kita lihat ini rangkaian apa sih sebenarnya. Nah, ada tahu nggak ini rangkaian apa? Ini adalah rangkaian, ini ada rangkaian boost converter ya. Boost itu adalah rangkaian untuk menaikkan tegangan DC. Berarti tegangan di sini harus lebih tinggi dari 10 volt. Oke. Nah, di sini itu ada komparator yang diberi sinyal segitiga frekuensi segini, tegangannya 10 peak to peak, dan juga ada sinyal DC 5 volt. Nah, untuk mengerti ini, kalian harus belajar rangkaian analog lagi. Karena aku yakin kalian udah pada lupa cara kerja rangkaian analog. Ini namanya rangkaian op-amp yang bekerja sebagai komparator. Sesuai namanya, rangkaian komparator ini membandingkan dua sinyal. Jadi di sini ada sinyal DC yang lurus dan ada sinyal segitiga. Oke. Sebenarnya kalau kalian paham, duty cycle-nya langsung dapat. Duty cycle itu sebesar 0,5 ya. Kenapa 0,5? Itu dapat dari 5 dibagi 10. Jadi akan komparator ini tinggal kalian DC-nya berapa, peak to peak dari tegangan segitiganya itu ada berapa volt. Nanti tinggal kalian bagi aja. 5 dibagi 10 kan berarti kan 0,5. Itu bakal auto jadi duty cycle-nya. Oke. Tinggal pakai rumus dari rangkaian bus itu, yaitu VO sama dengan 1 dikurang 1 minus D dikali VS. Nah, VS-nya sudah ada, D-nya udah ada, maka dapat PO. 1, 1 kurang 0,5 berapa? 0,5. PS-nya 10 volt. Oke, nanti bakal dapat PO. P itu sebesar berapa berarti? Ini dikali ya. 20 volt. Dapat nih PO-nya 20 volt. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat voltnya. Tinggal mencari ripple tegangannya menggunakan rumus ini. Delta P
sama dengan D dikali IO per CFS. D-nya sudah ada, C-nya sudah ada, frekuensi sudah ada, yaitu sebesar 10 kilo. 10 kilo. IO-nya tinggal dibagikan. Ini kan udah ada dayanya nih. P sama dengan P kali I. P sudah ada, P sudah ada sebesar 20, maka I-nya sama dengan I itu sama dengan 4 tambah dapat I-nya. Ya udah tinggal masukin ke rumus ini. 0,5 dikali 4 per 1000 mikro. Mikro itu kan 10 pangkat min 6 ya. 10 pangkat 4, 10 min 6 dikali Fs-nya 10 kilo. Kilo berarti kan 10 pangkat 4. Maka didapatin berapa tuh? Itu dapatnya 0,5 dikali 4, 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 10. Nah, dapatnya itu adalah 0,02. Ini sama dengan 2%. Gitu ya caranya ya. Ini bukan 0,02 ini. Ada yang salah nih. 0,2 ini. Nah, untuk mencari persennya berapa ya udah 20 bagi 0,2 berapa? Ya, 0, berarti kan 0,01 sama dengan 1%. Ya udah. Tadi kan 1% dari 20 sama dengan 0,2 kan. Dia ketemu 1%. Triple output voltage-nya itu sebesar 1% dari persamaan ini tadi. Oke. Terus kita disuruh menggambar waveform atau menggambar gelombangnya dari induktor. Nah, induktor itu gambar gelombangnya seperti ini. Caranya kayak gini. Nah, itu kan tadi arusnya 4 ya. Ya udah kayak gini. Nah, gini ya. Ini adalah gelombang dari arus induktor. Untuk arus MOSFET tinggal kayak gini. Ini IL, ini I MOSFET. Oke. MOSFET itu kan yang di sini ya. Ya udah. Berarti pada saat MOSFET-nya on, maka arusnya ada. MOSFET-nya off atau off, dia terbuka rangkaiannya. Maka nggak ada arus yang mengalir dong, karena rangkaian terbuka. Terus MOSFET-nya on lagi, maka ada arus lagi kan. Nah, gitu. Ini adalah untuk arus di MOSFET. Dan juga arus di dioda itu kebalikan dari arus MOSFET. Kenapa? Karena kerjanya dioda dan MOSFET itu saling berkebalikan. Saat MOSFET nyala, maka diodanya off. Gitu. Kalau MOSFET-nya off, diodanya nyala. Berarti dia bakal kayak gini kan. Kayak gitu. Ini. Nah, gitu ya.
Terus yang C, kita disuruh minta berapa sih resistansi dari bebannya ini. Oke. Tegangannya kita udah dapat. Dan arusnya juga udah dapat. Ini arusnya. Tegangannya 20. Tinggal P sama dengan I dikali R. Maka R sama dengan 20 dibagi 4. Maka R-nya sama dengan itu ya. Dapat. Ini untuk nomor-nomor soal nomor 1. Terus untuk soal nomor 2 itu aku nggak tahu ya kan udah belajar ini atau belum. Nggak bisa turun lagi. Nggak bisa. Ini kan udah pada belajar belum? Tapi pokoknya rumusnya aku kasih aja ya walaupun belum belajar. Rumusnya itu ini. Average value of voltage. Berarti kan PDC ya. PDC sama dengan PM dikali 3 akar 3 per Pi. Nah, PM itu adalah P AC-nya ya yang ini ya. Nanti dapat PDC-nya menggunakan rumus ini. Itu untuk menjawab soal nomor A. Oke. Terus untuk yang B, RMS value-nya PL sama dengan PM akar 3/2 ditambah 9 akar 3 per 4 pi. Nah, udah pakai rumus ini dan tidak dapat nomor B. Oke. Terus output keluar dari rectifier. Nanti kan kita dapat tegangan RMS yang ini ya, yang B. Ya udah tinggal pakai rumus ini. P sama dengan P kali I. Arus sudah ada, V-nya dapat dari ini. Maka didapatkan P. Oke. Itu untuk nomor C. Yang D itu RMS value of input line current. Nah, ini sebenarnya ada di PPT-nya Pak Dedet. Langsung rumusnya tuh kayak gini. Line kan input ya, berarti kan di sisi AC ya di sini. Nah, itu tuh rumusnya tinggal ini loh. Kan kita udah dapat P ya, yang dimana P in itu sama dengan P out. Oke, P out-nya kita udah ada dari yang C kan. Nanti kalau dicari PL-nya itu dapat sekitar 629. Aduh, 629. P. Harusnya 100. Maka P-nya itu sebesar 6.000, 63.000 watt. Gitu ya. Ya udah, berarti kan PN juga 63.000 watt. Dengan tegangan 380 volt. Ya lagi, P sama P kali I. 60, 60, 63. Sama dengan 380 dikali I. Maka I dapat kan. I-nya itu sebesar berapa nih? 63.000. 63.000 38.
sekitar 165 ampere. Dapat yang D. Oke. Terus yang E itu yang di PPT-nya pada det. Itu pokoknya yang E itu rumusnya 0,785 IDC. Nah, ini ya. Itu untuk mencari yang E. IDC-nya kan tinggal cari dari yang ini kan. Ini PDC-nya yang ini. RMS kan penting ini. IDC-nya kan dapat. Atau pakai ini langsung boleh nih. Ini. 0,85 dikali 100. Berapa tuh? 78,5 ampere. Nah, itu ya untuk nomor 2. Rumusnya itu gampang, cuman harus dihafalin gitu. Oke, mungkin cuman soal ini yang bisa aku bahas ya. Ada pertanyaan enggak? Gimana, ada pertanyaan enggak? Oke, kalau belum ada, aku serahin ke ini dulu ya, ke host Tegar ya. Sudah gak? Sudah. Baik, mungkin karena sesi materi dan pembahasan soal ETS sudah selesai, mungkin sebelum mengakhiri acara ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa disebutkan. Jangan lupa untuk mengisi link presensi dan feedback di kolom chat ya. Itu sudah aku kirim di kolom chat, mungkin akan aku kirim lagi. Sama itu Mas, barangkali kalau ada materi atau file pembahasan soal mungkin juga bisa dikirim di kolom chat juga Mas. Oke, boleh ini aku kirimin PPT-nya aja ya di kolom chat Baik yang. Mas. Ini harusnya PPT ini kalau sama Padlet udah dikasih ya. Tapi ini aku kasih untuk yang nggak sama Padlet sih. Itu PPT-nya udah cukup jelas kok. Tinggal hafalin rumus-rumusnya aja. Terus kalau yang
rectifier, aku screenshotin aja deh. Ini. Aku itu kiriminnya direct ya, sorry. Iya Mas. Nah, itu udah ya, udah tak kirimin semua. Mungkin bisa di-download bagi yang ingin mempelajari. Karena acaranya sudah selesai, mungkin bisa meninggalkan link Zoom ya bagi yang ada kegiatan lain. Terima kasih, Rek. Terima kasih juga, Mas. Oke, sama-sama, makasih ya. Maaf ya tadi kalau kurang jelas dan juga ada banyak salah kata. Makasih.